Bertempat di lingkungan kantor Pertanahan Kota Malang, Senin 2 September 2024, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Wakil Badan Pertanahan Nasional Raja Juli Antoni PhD menyerahkan sertifikat tanah atas nama pemerintah Kota Malang dan masyarakat. Kegiatan ini menjadikan Kota Malang dengan predikat kota lengkap yang artinya semua bidang tanah di Kota Malang terpetakan dan sudah terdaftar secara resmi di Badan Pertanahan Nasional. Yang akan disampaikan oleh perwakilan Nahdlatul Ulama. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Karim, Ya Tuhan kami. Pada saat yang berbahagia ini ya Allah, seperti sekarang ini, jadikanlah momentum kunjungan kerja dan ini dapat menumbuhkan dan membangkitkan semangat kerja dan inovasi kami. Ya Allah, Ya Tuhan yang Maha Kuasa, anugerahkanlah kepada kami semua kekuatan lahir dan batin, kearifan dan kebijaksanaan. Kepala Kantor ATR BPN Jawa Timur melaporkan, program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2024 telah mencapai target signifikan, dengan 10 kantor pertanahan di Jawa Timur berhasil menyelesaikan 100% sertifikat tanah, termasuk di wilayah Sidoarjo, Surabaya, Lamongan, Bojonegoro, Tuban, dan Ponorogo. Kota Malang dan Pasuruan diproyeksikan akan segera menyusul dengan target keseluruhan Jawa Timur selesai pada akhir September 2024. Aset dan daerah Kota Malang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, Kepala Bidang dan pejabat fungsional Madya di lingkungan Kanwil BPN Provinsi atau kabupaten lengkap di Jawa Timur saat ini sudah mencapai 7 kabupaten kota lengkap. 2 September ini sudah mencapai ranking 3 seluruh Indonesia. Artinya apa? Artinya dalam salah melaksanakan kunjungan atau monep ini semula kami targetin Oktober jauh lebih maju ke depan. Akhir September teman-teman semua tahun 2025 seluruh kabupaten kota bisa lengkap. Dan tadi sudah sebagian diputar oleh Pak Kakan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami segenap jajaran kantor wilayah BPN Jawa Timur mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan seluruh pihak yang telah mendukung terlaksana kegiatan ini. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini terdapat kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Khairuddin, rakyat biasa Pak, pengurus Masjid Nurul Islam yang sudah 20 tahun terlonta-lonta dengan surat agraria atau surat sertifikat. Alhamdulillah berkat pertemuan para umarok dan para rakyat kecil ini terselesaikan. Masjid yang ada di tempat kami, alhamdulillah, saya kemarin itu nangis setelah mendapatkan masjid saya sudah ada suratnya. Bahkan salah satu dari warga dari Kementerian Pusat sampai beliau datang ke tempat kami di Masjid Nurul Islam, sama-sama bersolat maghrib di Masjid Nurul Islam. Mudah-mudahan sujud beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Menteri One Man yaitu Bapak Raja Juli Antoni mudah-mudahan dipermudah segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku, amiril kami, pemimpin kami yang sama-sama bahagia. Mudah-mudahan panjenengan yang telah melaksanakan hak konstitusi negara yang telah kami rasakan sebagai warga kecil, alhamdulillah pada detik ini Allah menakdirkan kita bisa bahagia, terutama warga Polean yang dulunya gak pernah ada sertifikat. Dalam hal ini bisa kita mempunyai sertifikat. Itu yang kami syukuri tadi malam sampai sekarang. Ini bahagia luar biasa bagi kami, terutama warga Polean Pak. Alhamdulillah perjuangan dari Mas Dwi Hasan, karena dulu itu di Polean Pak ada pengurusan sertifikat hampir 8 tahun. Setelah bertemu dengan Al-Hidafillah Al-Karim, yaitu saudara kami Dwi Hasan, dia yang membantu
rakyat yang kesulitan. Surat menyurat ini kita selaku rakyat kecil bisa bahagia, tentram, damai dan nyaman. Terutama kepada yaitu saudara kami Bapak Miski dan pelaksana program BPN Kota Malang, dan kepada Mas Dwi Hasan, Bapak Sujiadi dan Bapak Agus dan Pokmas Kelurahan Polayan yang telah siang malam Pak, saya tahu sendiri selama bulan puasa itu di Kelurahan Polayan full itu melayani masyarakat. Alhamdulillah masyarakat sangat senang, bahkan pada sore hari ini dia sudah selesai. Mudah-mudahan kebajikan para aparatur pemerintah, terutama yaitu Bapak Krisna dan Bapak Kanwil dan Bapak Menteri ATR BTN Pusat, mudah-mudahan dipermudah jalannya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menjadikan khairun nas anfa'ahum linnas, manusia yang paling baik yaitu manusia yang memberi manfaat kepada manusia. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat kepada kita, bisa manfaat kepada Amir, kepada pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia ini, dengan harapan kebajikan yang beliau lakukan menjadi jariah kepadanya dan menjadi jariah kepada orang tua yang telah meninggal, dan mudah-mudahan keluar dari forum ini, mudah-mudahan kita dalam naungan lingkupan ridho Allah dan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Itu yang bisa kami sampaikan. Saya terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Wamen, Bapak Raja Juli Antoni, dan aparatur pemerintah yang ada di BPN Kota Malang, yaitu Bapak Krisna, dan yang tidak kami sebut namanya. Kami terima kasih yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan jalan panjenengan dipermudah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dengan penyerahan 12 sertifikat aset pemerintah Kota Malang dari Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Badan Pertanahan Nasional Raja Juli Antoni PhD, kepada Sekda Kota Malang Erik Setio Santoso. Sertifikat tanah yang diserahkan meliputi 12 SHP dari 35 bidang tanah senilai 29,5 miliar, aset milik pemerintah Kota Malang. Januari sampai Agustus 2024 ada 76 SHP dari 201 bidang tanah senilai 496 miliar, 7 sertifikat untuk wakaf organisasi Nahdlatul Ulama, 3 sertifikat hak guna bangunan dan hak milik yayasan pendidikan, serta 41 sertifikat hak milik kepada masyarakat sebagai simbolis dari total 1.200 sertifikat. Penyerahan sertifikat tersebut merupakan bagian dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam sertifikasi tanah. Dari awalnya hanya 500.000 per tahun menjadi 6-7 juta per tahun. Hingga hari ini program tersebut telah berhasil meningkatkan jumlah tanah yang terdaftar hingga lebih dari 100%. Sertifikat selanjutnya diserahkan kepada Bapak Ihsan. Sertifikat selanjutnya diserahkan kepada Bapak Amjan. Sertifikat selanjutnya diserahkan kepada Ibu Sutina. Bapak Ibu dimohon untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Badan Pertanahan Nasional Raja Juli Antoni PhD, mengatakan bahwa program tersebut merupakan upaya ATR BPN untuk mengurangi konflik pertanahan di masyarakat. Diharapkan dengan dilakukan sertifikasi tersebut, aset-aset milik Pemkot Malang dapat lebih aman dari tumpang tindih kepemilikan tanah. Harapannya kepada masyarakat yang telah menerima sertifikat tersebut dapat menjaga dengan baik dan disimpan di tempat yang aman. Jika sertifikat ini hendak digunakan sebagai jaminan, pastikan untuk mempertimbangkan dengan matang agar tidak digunakan untuk keperluan konsumtif. Penyerahan sertifikat kepada yang berhak, terutama yang menggembirakan tentu ada 41 sertifikat yang kita berikan secara simbolik dari total 1.200 sertifikat bagi
masyarakat di Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing. Saya tadi mendengar masih ada kurang sekitar 40-an saya dengar, Pak. Nanti bisa kita bantu selesaikan agar tadi masyarakat di Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing dapat secara sempurna menerima sertifikat. Begitu juga tadi ada sertifikat untuk pemerintah Kota Malang, hak pakai Kota Malang, ada 12 sertifikat. Tadi Pak Sekda berbisik ke saya, ini kira-kira asetnya sekitar 0,5 triliun. Alhamdulillah, artinya kita bisa menyelamatkan ya, aset negara sekitar 500 juta rupiah. Nah Bapak Ibu sekalian, 10 tahun terakhir ini di masa kepemimpinan Pak Joko Widodo terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam administrasi pertanahan. Ketika Pak Jokowi naik menjadi presiden, tercatat hanya 46 juta bidang saja yang sudah disertifikasi. Rata-rata, kalau kita rata-ratakan kerja ATR BPN dari Sabang sampai Merauke hanya mampu mensertifikasi sekitar 500.000 sertifikat saja, bidang tanah saja per tahunnya. Namun dengan program PTSL yang dikerjakan oleh teman-teman di ATR BPN ini siang malam selama kurang lebih 8 sampai 10 tahun ini, PTSL pendaftaran tanah sistematis lengkap itu sering dipresentasikan menjadi papa tidak sayang lagi karena ayah bapaknya jarang pulang ke rumah karena ngurus PTSL ini. Dari yang awalnya tadi 500.000 per tahun, sekarang bisa 6 sampai 7 juta sertifikat per tahun. Dan oleh karena itu tidak mengherankan kalau awal dulu ya ketika Pak Jokowi mengambil kepemimpinan, tanah yang sudah disertifikasi sebanyak 46 juta bidang, maka per hari ini sudah 92 juta bidang atau naik 100% lebih ya disertifikasi, termasuk yang sudah terdaftar ya, sudah terdaftar dalam bentuk PBT sebanyak 117 juta bidang. Jadi dari total 126 juta bidang saya kira tidak banyak lagi. Dan di awal kepemimpinan Pak Prabowo sekira pada tahun pertama paling maksimum 1,5 tahun kepemimpinan Pak Prabowo ke depan dengan komitmen beliau yang akan melanjutkan program-program Pak Jokowi, maka insya Allah seluruh tanah di Indonesia ini akan disertifikasi. Kabar gembira untuk Kota Malang, insya Allah nanti Mas Menteri, Mas AHY akan datang ke kota ini antara 11, 12, 13 ya. Beliau akan ujian tertutup di UNER dokter tanggal 12 kalau nggak salah, mungkin tanggal 13-nya beliau nanti akan datang ke Kota Malang untuk meresmikan Malang sebagai kota lengkap. Nah ini juga bagian dari usaha ATR BPN Bapak Ibu sekalian untuk memastikan tidak terjadi lagi konflik pertanahan yang akan merugikan masyarakat. Pesan kepada Bapak-Bapak Ibu terutama yang dari Kelurahan Polehan tadi ya, mohon sertifikatnya dijaga baik-baik ya, dijaga baik-baik. Pulang dari sini difotokopi dulu Bapak Ibu, difotokopi 1 rangkap atau 2 rangkap, mohon dititipkan kepada anak atau saudara yang bisa dipercaya. Nauzubillah kalau nanti terjadi bencana alam, kebakaran, banjir, aslinya hilang, fotokopinya masih ada, insya Allah masih bisa diganti dengan mendapatkan sertifikat yang asli. Jadi mohon difotokopi baik-baik, disimpan dengan baik-baik, dan selamat, sekarang sertifikat Bapak Ibu sekalian sudah bisa disekolahkan. Oh, Ibu nggak mau ya Bu ya? Bagus. Bagi yang tidak mau baik, tapi yang mau mohon dihitung secara baik ya. Jangan sampai sertifikat yang sudah susah-susah didapatkan kemudian disekolahkan ke bank, beli motor, beli mobil, baru sebulan 2 bulan kelihatan keren, bulan keempat nanti leasing datang ngambil karena tidak mampu bayar. Jadi mohon dihitung baik-baik ya, dijadikan sesuatu yang tidak bersifat konsumtif tetapi yang bersifat produktif ya, untuk meningkatkan modal usaha ya, untuk menyekolahkan anak, untuk menikahkan anak, boleh nggak ya? Ya mungkin lebih baik tidak ya, sederhana saja, sekali lagi asetnya tetap terjaga, anak juga bisa dinikahkan dengan sederhana misalkan. Jadi sekali lagi pesan saya, jaga baik-baik. Yang kedua, kalau ingin disekolahkan, hitung baik-baik. Demikian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wa'afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1, 2, 3. Boleh minta ketiga ya. Izin Bapak Ibu 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Sore hari ini, di sore yang cerah, kami dari ATR BPN merasa bersyukur dapat menyerahkan sertifikat. Tadi ada sertifikat untuk Pemda, ya, untuk Pemda Kota Malang. Tadi asetnya kira-kira sebanyak 0,5 triliun. Jadi ini ada aset yang bisa diamankan dengan sertifikasi ini. Ada 1.200 sertifikat dari Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, tapi secara simbolik tadi kita serahkan 41. Kemudian juga ada wakaf ya, untuk masjid, untuk pondok pesantren sebanyak 10 wakaf. Ini adalah komitmen dari pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf untuk menyelesaikan mensertifikasi seluruh tanah masyarakat. Karena dengan sertifikasi, apalagi sekarang sudah sertifikat elektronik, maka tingkat keamanan tanah ini akan meningkat ya, dari jarahan para mafia tanah. Jadi insya Allah khusus untuk Kota Malang, kabar baik Mas AHY insya Allah di tanggal 10-an ya, 10, 11, 1, 12, 11, 12, 1, 13 akan datang ke sini untuk meresmikan Kota Malang sebagai kota lengkap, karena artinya semua tanah di Kota Malang ini sudah dipetakan, tidak ada lagi gap dan tidak lagi overlap. Mudah-mudahan dengan dideklarasikannya ini juga akan mempercepat proses administrasi dari PBT ke SHT ya. Barangkali demikian dari saya. Selain Kota Malang, mana contohnya jadi pilot project? Gimana? Selain Kota Malang, mungkin pilot project lainnya? Di Jawa Timur ini sudah ada 7 kota lengkap ya. Yang segera ini adalah Kota Malang dan Kota Pasuruan plus Kabupaten Pacitan plus Madiun ya. Nganjuk, Mojokerto, Kota Blitar. Gimana? Ya insya Allah kita akan kejar. Ini kan memang ada apa istilahnya automatic adjustment ya yang dilakukan oleh Menteri Keuangan untuk memberikan ruang fiskal kepada pemerintahan baru ke depan. Maka ada sekian banyak anggaran yang di freeze ya, untuk kemudian nanti bisa dimodifikasi, bisa dimanfaatkan oleh pemerintah baru ya. Kalau prediksi saya kalau semua berjalan dengan baik, pada tahun pertama kepemimpinan Pak Prabowo mestinya seluruh bidang tanah di Indonesia sudah tersertifikasi sesuai dengan rencana ya. Di Pak Jokowi ini memang belum selesai semuanya, akan diteruskan pada periode berikutnya sesuai dengan di rancangan RPJMN ya, demikian. Ya tentu kalau seandainya semua sudah dipetakan ya, apalagi nanti ujungnya adalah disertifikasi, maka tidak akan ada lagi tanah yang overlap, tidak akan ada lagi tanah yang ada gap tumpang tindih ya. Nah dengan demikian tentu ini akan sangat meminimalisir terjadinya konflik pertanahan. Jadi masyarakat akan bisa lebih tenang, lebih aman ya untuk menjaga aset-asetnya. Kita sudah bentuk tim dengan Pemkot Kota Malang, karena kita sudah sepakat ada tim itu percepatan untuk sertifikat yang cukup banyak jumlahnya di Kota Malang dengan aset Pemkot. Amankan menata usahakan aset secara tertib dan supaya ke depan tidak sampai kehilangan aset adalah tanah-tanah yang dimiliki oleh pemerintah kota itu dilakukan proses pensertifikatan. Terus-menerus di aset yang dimiliki pemerintah kota sendiri kan lebih dari 8.000 bidang gitu. Nah ini secara bertahap semuanya terus-menerus kita lakukan upaya pengamanan sehingga bisa tersertifikatkan. Jadi tanah di Kota Malang itu ada 2, misalnya tanah yang dimiliki Pemkot, yang non-Pemkot. Non-Pemkot itu bisa dimiliki instansi lain, bisa dimiliki oleh warga masyarakat. Nah, jika semua jengkal tanah di Kota Malang ini semuanya nanti sudah tersertifikatkan, Malang akan disebut sebagai kota lengkap. Tadi juga sudah dipublish, bentar lagi tanah di Kota Malang itu sudah tidak ada yang tidak bersertifikat lagi, sehingga Pak Menteri AHY direncanakan akan datang di Kota Malang mentasbihkan Malang sebagai salah satu kota lengkap. Artinya semua bidang tanah yang ada di Kota Malang ini sudah tersertifikatkan. Berapa yang belum? Kalau yang dimiliki pemerintah kota sendiri saat ini kita terus berproses, sudah lebih dari 50% saat ini tanah-tanah kita yang bersertifikat dari 8.000. Kemarin kan terakhir itu 7.000 sekian, sekarang tinggal berapa Pak?
Kalau data resminya nanti kita ini ya, biar kutipannya komplit, nanti kita susulkan. Dari 8.000 sekian itu tadi. Itu berupa tanah, bangunan atau gimana? Iya, tanah, berupa tanah. Kalau yang tadi sertifikat tadi itu Pak? Nah, kalau tadi itu yang sudah tersertifikatkan beberapa waktu terakhir ini, itu kalau kita appraisal gitu ya, kita total itu nilainya itu mendekati 500 miliar atau hampir setengah triliun kita lakukan dengan metode appraisal gitu. Jadi artinya upaya-upaya atau effort yang dilakukan kita untuk pengamanan aset ini benar-benar kita maksimalkan. Selama ini apa Pak yang jadi kendala dalam sertifikasi? Kalau kendala dalam sertifikasi nanti bisa tanya ke BPN ya, tapi kalau bagi kita sendiri begitu semua berkas lengkap itu terus kita masukkan di BPN. Saat ini aja masih banyak pula berkas-berkas kita yang antri di BPN untuk menunggu proses-proses lanjutan sampai dengan keluarnya sertifikat itu. Ini tadi kan sudah berproses 50% Pak. Yang saat ini lagi usulan ada berapa berkas Pak? Waduh, nanti kita lihat listnya ya. Masih banyak juga yang belum terselesaikan. Yang masih antri untuk menunggu penyelesaian. Ya kita berharap paling tidak tahun ini sudah bisa tuntas semua gitu. Kita maksimalkan karena proses pensertifikatan ini juga selalu dipantau oleh Korsubgah KPK lewat mekanisme yang namanya MCP, Monitoring Center for Prevention. Ada banyak indikator di sana, salah satunya itu bagaimana supaya tanah aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu terlindungi dengan keluarnya sertifikat hak pakai atas nama pemerintah Kota Malang. Dengan kejaksaan juga Pak? Betul, kita melibatkan salah satunya juga dari kejaksaan serta dari Polres. Ini tim yang melakukan pendampingan dan optimasi membantu kita untuk penyelamatan aset-aset barang milik daerah. Di Jawa Timur ini total lengkap hanya Kota Malang ini? Enggak, ada beberapa sih tadi yang tadi sudah dipublish juga oleh BPN. Taufikur Rahman melaporkan. Ini adalah cerita ketika kami berjalan di rumah kami, rumah yang kami kenal sebagai Kota Malang. Ini adalah tempat di mana sebuah cerita menjadi sejarah. Ini adalah tempat di mana berbagai macam warna berkumpul bersama. Ini adalah tempat bagi siapapun untuk menunjukkan sisi terbaik mereka, tak peduli siapa dan dari mana mereka.
rumah ini, semangat dari masa silam dan cita-cita untuk masa mendatang berjalan bersama dalam harmoni. Kami berbagi tawa, cinta, dan kehidupan. Inilah Kota Malang, rumah bagi cerita kami, rumah bagi segala cerita.